Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, saya Chandra juga, salah satu dosen di universitas di Indonesia, hendak ingin menyampaikan salah satu tema pokok dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yaitu identitas nasional. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang mesti dan harus diketahui dan diambil oleh mahasiswa di perguruan tinggi dimanapun Anda berada. Itulah mengapa saya mencoba untuk kemudian menyampaikan salah satu materi pokok yang kita sebut dengan identitas nasional. Baik adik-adik sekalian, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Itu menunjukkan bahwa Tuhan telah menciptakan kita semua untuk saling mengenal satu sama lain. Dan untuk mengenal satu sama lain di antara kita, maka kita harus tahu siapa diri kita, siapa keluarga kita, dan siapa bangsa kita. Itulah mengapa keberadaan seseorang itu sangat ditentukan oleh kemampuan dia untuk mengetahui dirinya, kemampuan untuk mengetahui lingkungan sekitarnya. Dalam konteks bernegara, maka dia harus tahu siapa bangsanya. Untuk itu, maka kita harus mengenal apa yang disebut dengan identitas dan apa yang kita sebut dengan nasional. Nah, identitas dalam bahasa Inggris kita sebut dengan istilah dengan identity. Dengan demikian bahwa dengan mengenal apa yang kita sebutkan dengan identitas nasional, maka kita berupaya untuk mengenal siapa diri kita dan siapa bangsa kita. Identitas nasional merupakan manifestasi dari nilai-nilai budaya dengan ciri-ciri khas budaya kita. Suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain. Dalam konteks Indonesia, maka identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang berkembang dari zaman dahulu, dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia dengan bingkai Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika. Terbukti dalam sejarah bahwa paham kebangsaan itu berawal dari tahun 1908 hingga tahun 1945, dan sampai hari ini kemudian kita mengenal siapa bangsa kita. Nah, apa-apa saja yang menjadi unsur pembentukan sebuah identitas dalam konteks Indonesia, maka ada beberapa hal. Di antaranya adalah suku bangsa, agama, bahasa, dan kebudayaan. Secara historis, identitas nasional Indonesia itu ditandai dengan ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional bangsa. Waktu itu Anda bisa tahu bahwa tahun 1908 ada organisasi pemuda saat itu yang kita kenal dengan organisasi Budi Utomo. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan melalui Kongres Kebudayaan tahun 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia pertama tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui kongres tersebut telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri kita sebagai sebuah bangsa yang kita sebut dengan identitas nasional. Sehingga secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang melalui Indonesia merdeka, maupun melalui secara intensif pasca kemerdekaan. Sementara secara politis, maka identitas nasional bisa kita temui dengan ciri beberapa hal, seperti sebut saja bendera merah putih, kemudian kita kenal dengan bahasa Indonesia, kemudian kita kenal dengan Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, merupakan bagian-bagian pokok dari identitas nasional. Untuk mengetahui seperti apa identitas nasional, akan saya tunjukkan beberapa hal. Yang pertama, seperti mana yang saya sebutkan tadi, bahasa nasional. Yang kedua, bendera negara, yaitu sang merah putih. Lagu kebangsaan Indonesia Raya, lagu lambang negara kita Garuda Pancasila, semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, dan dasar falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila. Kemudian identitas yang lain adalah konstitusi kita. Kita kenal apa yang kita sebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang berikutnya adalah bentuk negara kita. Bentuk negara Indonesia adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, bukan berbentuk kerajaan. Kemudian ada konsepsi wawasan Nusantara dan bagaimana kebudayaan kita kebudayaan daerah merupakan bentuk dari identitas nasional kita sebagai kebudayaan nasional. Nah, adik-adik sekalian, mahasiswa, bagaimana dengan bahasa nasional menjadi sebuah ciri identitas bangsa Indonesia? Bahasa kita pahami sebagai sistem pelambang secara arbitrary, sebagai unsur-unsur ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antara manusia. Kita bisa bayangkan jumlah etnis yang ada di Indonesia ada 700. Kemudian ada 200 bahasa.
Kita bisa bayangkan kalau tidak ada bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Maka itulah mengapa salah satu pembentukan atau salah satu ciri identitas nasional adalah bahasa Indonesia itu sendiri. Berikutnya adalah apa yang kita sebut dengan bendera negara Republik Indonesia. Kita tahu bahwa bendera Sang Merah Putih sebenarnya atau sesungguhnya pertama kali dikibarkan pada tahun 1928. Pada saat itu adalah Kongres Pemuda kedua. Namun setelah proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan kali pertama secara resmi bendera merah putih menjadi sebuah lambang negara kita. Berikutnya adalah apa yang kita sebut dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sama dengan bendera merah putih tahun 1928, tanggal 28 Oktober merupakan bukti yang paling otentik bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka tahun 45 itu lagu kebangsaan itu sudah dibunyikan oleh anak-anak bangsa. Kita tahu bahwa W.R. Supratman merupakan salah satu pencipta lagu kebangsaan ini. Adik-adik sekalian, mahasiswa dimanapun Anda berada, kalaulah kalian mencoba untuk memahami bahasa dan nilai-nilai yang kemudian dikeluarkan ataukah dibunyikan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, maka akan menemukan begitu banyak hal-hal yang amat penting dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia saat itu. Baik, salah satu identitas berikutnya adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila merupakan salah satu identitas nasional kita, karena ia merupakan salah satu penciri sebagai bangsa kita dengan bangsa lain. Kita tahu bersama, kalau kita lihat lambang negara Garuda Pancasila, kita akan menemukan begitu banyak makna, begitu banyak hal-hal yang sifatnya sangat filosofis dari setiap lambang, setiap gambar dan warna yang ada pada burung Garuda Pancasila. Begitu sangat filosofis. Anda lihat betapa di burung Garuda begitu corak emas sedemikian rupa digambarkan di burung Garuda tersebut untuk menunjukkan bahwa kejayaan bangsa Indonesia akan kita raih secara bersama-sama. Lalu, tahukah Anda bahwa yang pertama kali menggambar burung Garuda itu adalah Sultan Hamid II, lalu kemudian disesuaikan kembali oleh Muhammad Hatta dan Soekarno saat itu. Sehingga itu menunjukkan bahwa para pendiri bangsa saat itu begitu sangat luar biasa mencari salah satu identitas yang menjadi ciri dari sebuah bangsa kita. Salah satunya adalah burung Garuda. Berikutnya adalah semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bersama bahwa kata Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan salah satu semboyan begitu amat penting untuk kita sama-sama renungi. Kita tahu bersama bahwa bangsa Indonesia sebuah negara yang begitu sangat multikultur, yang begitu sangat pluralis. Itulah kenapa kata Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan salah satu semboyan begitu amat penting untuk kita sama-sama maknai. Kita bisa bayangkan, kalau setiap daerah ingin mementingkan dirinya sendiri, maka tidak akan pernah kita temukan bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang menyatu dalam satu kesatuan politik. Kalau kita lihat bagaimana di burung Garuda tertulis sedemikian rupa di pita burung Garuda tersebut yang melengkung sedemikian rupa dan ditulis Bhinneka Tunggal Ika di situ, itu menunjukkan bahwa dari Sabang sampai Merauke lengkungan itu menunjukkan wilayah Republik Indonesia, dan kemudian digenggam erat oleh kaki burung Garuda dengan kata Bhinneka Tunggal Ika. Itu menunjukkan bahwa perbedaan dari Sabang sampai Pulau Rote itu bisa digenggam erat sedemikian rupa oleh burung Garuda dengan kata Bhinneka Tunggal Ika. Itulah kenapa di Indonesia meskipun ada mayoritas, maka tidak boleh ada tirani terhadap minoritas. Begitu pula sebaliknya, kaum minoritas tidak akan mungkin untuk kemudian membeda-bedakan atau memberikan rasa ketidakadilan terhadap kaum mayoritas. Nah, berikutnya adalah dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Kita tahu bersama bahwa Pancasila merupakan salah satu way of life, pegangan hidup kita, yang oleh Soekarno disebut Weltanschauung, bahkan disebut sebagai pandangan dunia. Kita tahu bersama bahwa kalau anak-anak sekalian, adik-adik semua melihat sila demi sila yang ada pada Pancasila, maka Anda akan menemukan bahwa makna di setiap sila tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk bangsa Indonesia, tapi bahkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila itu begitu amat bisa digunakan bahkan untuk dunia. Ayo kita lihat satu persatu. Di sila pertama kita lihat dasarnya, ada kata Tuhan. Kemudian di sila kedua ada kata manusia.
di sila ketiga ada kata satu, di sila keempat ada kata rakyat, dan di sila kelima ada kata adil di situ. Inilah nilai-nilai dasar yang sebenarnya itu sangat amat terorganizer, itu sangat sistematis maknanya. Tuhan menciptakan manusia untuk menyatu dalam satu kesatuan politik. Dan ketika manusia menyatu dalam satu kesatuan politik, maka disebut dengan rakyat. Rakyat dimanapun berada, di Indonesia, di belahan dunia manapun, akan menginginkan adanya keadilan. Itulah kenapa juga di Pancasila disebutkan 2 kali kata sifat yang kita sebut dengan kata adil. Maka para pendiri bangsa kita, founding father and mother kita, begitu amat meletakkan dasar ini sedemikian rupa. Itulah kenapa menurut saya identitas nasional yang begitu amat penting untuk kita sama-sama pahami, kita bisa sama-sama harus implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah Pancasila itu sendiri. Begitu pula dengan konstitusi hukum dasar kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kalaulah kalian semua tahu, mahasiswa, bagaimana konstitusi negara kita menunjukkan begitu banyak identitas yang kemudian dijelaskan sedemikian rupa di nilai-nilai ataukah isi pada undang-undang tersebut. Kita tahu bahwa kita selalu mengklaim diri sebagai sebuah negara di mana negara tersebut adalah negara hukum. Kemudian kita juga mengklaim bahwa negara kita adalah negara yang memiliki kedaulatan, adalah rakyat itu sendiri. Itu bisa Anda temukan semua, itu ada pada konstitusi negara kita. Di konstitusi negara kita yang kita sebut Undang-Undang Dasar 1945 memang betul mengalami 4 kali perubahan yang kita sebut dengan amandemen atau kita sebut dengan addendum. Itu menunjukkan bahwa negara kita melalui konstitusinya, melalui Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat dinamis dan sangat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kita dan tantangan kita sebagai sebuah bangsa. Melalui pembukaannya kita bisa mengenal seperti apa sih identitas bangsa kita. Di alinea pertama kita temukan bagaimana bangsa Indonesia mengukuhkan diri sebagai sebuah bangsa yang mengakui dan menjunjung tinggi akan pentingnya hak asasi manusia, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Kalimat ini menunjukkan bahwa Indonesia begitu sangat mengakui dan menghargai akan adanya apa yang kita sebut dengan kemerdekaan yang begitu sangat hakiki dan begitu amat penting diperoleh oleh setiap bangsa dan sebagai manusia. Di alinea kedua kita menemukan bahwa kemerdekaan kita raih dengan perjuangan yang sedemikian rupa diperjuangkan oleh anak bangsa Indonesia sendiri. Di situ pula kita menemukan cita-cita negara kita. Para founding father and mother kita hanya mengantarkan kita ke pintu gerbang kemerdekaan. Tugas kita adalah bagaimana mewujudkan cita-citanya, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lalu yang ketiga, ini juga yang sangat amat penting. Kalaulah kita mengenal Jepang dengan kedisiplinannya, kemudian Cina dikenal dengan kerja kerasnya, lalu kemudian Indonesia apa? Apa karakteristik yang dimiliki oleh Indonesia? Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di alinea ketiga dijelaskan begitu sangat tersirat dan tersurat bahwa negara kita adalah negara yang begitu sangat religius. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini menunjukkan bahwa para founding fathers and mothers kita meletakkan dasar sebagai negara kita sebagai negara religius. Kita tidak ingin sombong bahwa negara kita bisa merdeka itu bukan karena semata-mata karena kemampuan anak bangsa Indonesia sendiri, tapi karena berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu yang kedua, di alinea ketiga juga ditegaskan tentang pernyataan kemerdekaan kita. Lalu bagaimana dengan alinea keempat? Di alinea keempat kita akan menemukan identitas nasional kita dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, di alinea keempat kita menemukan tujuan negara kita. Negara berkewajiban untuk melindungi negara, melindungi kita sebagai sebuah bangsa, menyejahterakan kita, mencerdaskan kita, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itulah kenapa Indonesia dipandang sebagai sebuah bangsa yang ikut andil dalam mewujudkan apa yang kita sebut dengan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan yang berikutnya adalah di alinea keempat juga kita menemukan bentuk negara kita, yaitu bentuk negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu kemudian di alinea keempat juga kita menemukan bahwa bahkan dibunyikan dasar negara kita di sini. Berikutnya adalah bentuk negara kita. Bentuk negara kita memilih, ataukah para pendiri bangsa memilih untuk kemudian menyebutkan sebagai republik.
atau kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak memilih untuk menjadi negara kerajaan. Kita tidak memilih untuk menjadi negara monarki. Kita memilih untuk menjadi negara Republik Indonesia. Kita tahu bersama bahwa tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia adalah sebuah negara yang begitu amat banyak pulaunya, yang begitu banyak amat daerahnya. Kita bisa bayangkan, kalaulah negara kita memilih untuk menjadi negara kerajaan, kalaulah negara kita menjadi negara monarki, maka yang kita khawatirkan adalah akan ada muncul raja-raja kecil di setiap daerah. Itulah kenapa para pendiri bangsa memilih untuk menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan hari ini terbukti bahwa negara kita masih sangat mampu bertahan menjadi sebuah negara kesatuan yang kita sebut dengan Republik Indonesia. Berikutnya adalah konsepsi wawasan Nusantara. Nah, ini juga harus sama-sama kita pahami sebagai anak bangsa. Sebagai mahasiswa, dimanapun Anda berada, bahwa kata wawasan Nusantara begitu amat penting untuk sama-sama Anda pahami sebagai cara Anda untuk mengetahui seperti apa sih Indonesia kita. Wawasan adalah sebuah cara untuk mawas terhadap atau pandangan terhadap bangsa kita sebagai sebuah bangsa. Nah, kalau bicara tentang wawasan Nusantara sebenarnya cakupannya begitu sangat luas. Nah, nanti wawasan Nusantara itu sendiri akan ada pokok materi khusus tentang wawasan Nusantara. Tapi satu hal yang ingin saya pastikan, bahwa salah satu identitas nasional adalah wawasan Nusantara itu sendiri. Kalau bicara tentang kebudayaan, maka kita akan menemukan begitu banyak kearifan lokal yang kita sebut dengan local wisdom. Kita banyak memahami bagaimana melalui tarian, melalui upacara adat, melalui pakaian, melalui bahasa, kita akan menemukan titik-titik makna yang begitu amat sangat bernilai bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Baik, setelah ada di mahasiswa dan setelah saya menjelaskan tentang bagaimana ciri-ciri identitas nasional kita dan unsur-unsur pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia, maka saya ingin mencoba untuk menyampaikan beberapa tantangan yang akan kita hadapi sebagai anak bangsa. Kita lihat bersama bagaimana lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh misalnya, bagaimana spirit kegotong royongan kita mulai meredup sedemikian rupa. Bahkan kalau kita ingat betapa Soekarno telah pada saat ditantang oleh regimen untuk kemudian menjadikan cukup satu saja nilai dasar Pancasila disebut sekarang sebagai Ekasila yang disebut dengan gotong royong. Inilah merupakan salah satu identitas bangsa kita. Dan saat ini kita melihat fakta di lapangan bahwa betapa kita kemudian tidak banyak lagi melihat di daerah-daerah, di kampung-kampung sudah mulai tergerus spirit kegotong royong itu sendiri. Kepatuhan hukum, kepatuhan untuk membayar pajak, dan kesantunan, kepedulian dan lain sebagainya kita bisa lihat setiap hari di kehidupan sehari-hari kita. Baik melalui media sosial, begitu pula dalam interaksi kita di masyarakat itu sendiri. Yang berikutnya adalah nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku kita setiap hari. Kita lihat bagaimana perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin dan tidak jujur merupakan bagian dari potret ketidakmampuan kita untuk kemudian menunjukkan sikap kita sebagai anak bangsa yang ada pada nilai-nilai Pancasila sendiri. Berikutnya adalah rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan mudah. Kita lihat bersama bagaimana anak-anak bangsa hari ini ketika ditunjukkan dengan produk budaya bangsa lain, mohon maaf kalau saya sebut dengan K-pop, Korea-Koreaan, India-India, dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa rasa nasionalisme dan patriotisme yang ada pada anak bangsa kita hari ini mulai tergerus dengan sedemikian rupa oleh produk budaya bangsa lain. Bahkan kita lihat bagaimana kita bisa mengatakan bahwa, atau saya bisa mengatakan bahwa sesungguhnya anak bangsa hari ini kita lagi sedang digempur oleh apa yang kita sebut dengan budaya kosmopolitanisme, lalu kemudian kita kehilangan jati diri sebagai bangsa. Bahkan saya ingin menyebutkan bahwa budaya kita mungkin bisa kita sebut sebagai budaya hybrid, budaya gado-gado. Kita bisa lihat cermin besar di hadapan kita. Kita lihat anak-anak bangsa, anak-anak muda kita, di atasnya rambutnya dari negara mana, kepakaiannya di tengah-tengah dari negara mana, kemudian di bawahnya dari negara mana. Kita bahkan tidak menemukan bagaimana identitas bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, tantangan-tantangan seperti inilah yang kemudian akan kita hadapi sebagai anak bangsa ke depan. Itulah kenapa sebagai
mahasiswa, sudah layaknya Anda sebagai pilar utama untuk kemudian menjaga identitas bangsa Indonesia. Dan tugas Anda adalah bagaimana kemudian mengenal dulu identitas Anda sebagai sebuah bangsa, lalu kemudian bagaimana cara mempertahankannya. Contoh lain misalnya dari sisi bahasa. Anak-anak belakangan kemudian begitu sangat percaya diri ketika menggunakan bahasa asing, begitu sangat bangga kalau tidak menggunakan bahasa daerah. Rasa-rasanya dia merasa malu dengan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Padahal sebaik-baiknya sebagai anak bangsa harusnya kita mengutamakan bahasa Indonesia, lalu kemudian bagaimana melestarikan bahasa daerah, lalu kemudian kita menguasai bahasa asing. Saya kira dengan cara itulah kita bisa menjadi sebuah bangsa yang memiliki peradaban dengan melalui bahasanya. Nah, adik-adik sekalian, setelah saya menjelaskan materi dan menjelaskan bagaimana tantangan akan kita hadapi, tibalah saatnya saya memberikan tugas kepada kalian. Nah, yang pertama, tugas Anda adalah, kalau saya bertanya, bolehkah sebuah negara mengklaim kebudayaan bangsa lain karena budaya tersebut memang telah dijalankan oleh warga negaranya? Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah bangsa Indonesia mengklaim budaya bangsa lain sebagai bagian dari kebudayaan nasional karena budaya tersebut memang telah disenangi dan dipraktekkan oleh Indonesia? Misalnya standing party, ataukah budaya-budaya lain dari sisi berpakaian, atau bahkan mungkin dalam bernyanyi misalnya. Bolehkah itu menjadi klaim kita sebagai sebuah budaya kita sebagai bangsa Indonesia? Lalu yang berikutnya adalah, apa yang perlu dilakukan agar kebudayaan Indonesia sebagai identitas nasional tidak tergerus dan tidak diklaim oleh negara lain? Nah, ini tugas yang paling penting untuk Anda lakukan. Saya ingin Anda kemudian mencari cara, strategi yang tepat untuk kemudian mempertahankan kebudayaan Indonesia untuk tidak diklaim oleh negara bangsa lain. Lalu berikutnya adalah, apakah setiap orang Indonesia dapat mengajukan kebudayaan daerahnya sebagai kebudayaan nasional atau disebut sebagai identitas nasional? Nah, kira-kira apa syaratnya agar kebudayaan daerah tersebut menjadi kebudayaan nasional? Lalu yang terakhir adalah, kebudayaan sebagai kearifan lokal bisakah luntur? Apa tantangannya yang dihadapi oleh kita semua sehingga kearifan budaya, kearifan lokal yang kita sebut dengan local wisdom itu bisa luntur atau tidak? Nah, setelah Anda menyelesaikan tugas tersebut, maka saya berharap kalian semua bisa memahami bagaimana hakikat kita sebagai sebuah bangsa. Anda memahami bagaimana pentingnya identitas nasional itu. Anda memahami betapa pentingnya nasionalisme itu, betapa pentingnya patriotisme itu sendiri. Nah, untuk itu saya Chandra juga mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena berkenan untuk memperhatikan dan mendengarkan dan menyaksikan video pembelajaran ini. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.